Ya teman-teman, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan menceritakan tentang salah satu suku yang ada di Afrika dan bagaimana perspektif mereka terhadap dunia dan perkembangan mereka. Ini sesuai dengan experience saya. Masai adalah salah satu suku yang mendiami hampir beberapa negara di Afrika dan bahkan suku terbesar di benua Afrika. Terletak di Tanzania, Kongo, Kenya, Somalia, tetapi juga Ethiopia. Di dalam Alkitab kita menemukan ada orang Ethiopia yang melakukan perjalanan dari Yerusalem lewat Gaza pergi ke daerahnya dari negeri Ratu Sir Kandake pada kisah para rasul, cerita tentang Yakobus dan Filipus dan sida-sida dari Ethiopia. Lihat dari itu, saudara, Masai ini punya keunikan. Mereka ini pengembala kambing domba, sapi, bahkan juga pemburu singa dan binatang-binatang buas yang lain. Bahkan waktu saya ada di Ngorongoro, inilah Ngorongoro, saya menemukan tapi saya datangi dengan teman saya, datangi tempat ke rumah mereka dan cukup menarik sekali. Mereka memperlihatkan atraksi mereka tentang budaya dan masa mereka. Ya, rata-rata mereka bisa kawin lebih dari satu. Dalam hal ini bisa sampai 10. Ya, budaya ini biasa terjadi juga di terutama kita di Papua, di Indonesia ada beberapa suku yang menggunakan itu. Ya. Kemudian yang uniknya adalah kalau misalnya ada beberapa suku dari Masai yang juga biasa mereka mencamu istri-istri mereka untuk bagi tamu yang datang. Dan itu menjadi tradisi bagi mereka. Walaupun kita lihat bagi kita itu sesuatu yang tidak harus dilakukan karena tidak mungkin kita berbagi istri dengan orang lain atau suami dengan orang lain. Nah, Masai adalah salah satu suku yang katakanlah terbelakang secara knowledge dan juga perkembangan teknologi dan sebagainya. Tapi mereka memang ada yang sudah berkembang maju dan punya segalanya, tapi mereka justru menghargai adat mereka sebagai orang Masai. Ya, waktu saya bertemu dengan seorang namanya itu Filipus dari Gingare, sebuah daerah yang ada terpencil antara Mozambik dan Tanzania. Dia menceritakan, we ada Masai boy, we don't forget about our culture. Kita tidak akan lupakan kultur kita karena kami ini orang Masai, kita tahu jati diri. Lalu suatu waktu saya bukan bertemu saja, tapi sering-sering saya bersama dia di rumah mereka, bahkan juga selalu karena setiap 3 hari sekali itu dia datang ke tempat pelayanan saya dan mengajar orang-orangnya untuk mengenal ABC dan juga hal ini buta aksara. Dia adalah seorang Masai. Dalam kehidupan budaya mereka itu orang Masai perempuan Masai tidak diizinkan untuk ke sekolah, bahkan juga SMP pun mereka tidak diizinkan. Mereka diwajibkan untuk mengawini laki-laki satu dengan lain. Tapi Laizer adalah seorang perempuan yang memutuskan diri keluar dari kemasaiannya dan besar dengan orang-orang bukan dari Masai, suku lain yang ada di Tanzania. Dia memberi perhatian fokusnya, lalu dia bertumbuh di dalam dia menyelesaikan D3-nya di sebuah provinsi of Dodoma. Lalu setelah itu dia turun ke Dar es Salaam, pusat perkotaan juga pusat negara, ibu kota negara Tanzania, dan dia melakukan pelayanan di sana untuk menghilangkan buta aksara bagi orang Masai. Saya cukup mendapatkan banyak sekali pengalaman dan cerita juga tentang kehidupan suku Masai oleh Laizer seorang yang cukup menarik, bahkan juga menceritakan sedetail mungkin, bahkan juga ketika itu kita ngobrol banyak sekali memberitahukan tentang keadaan suku Masai. Saudara, ini satu suku yang cukup punya keahlian rata-rata dalam seni ukir. Mereka menciptakan banyak sekali ukiran-ukiran. Kalau kita di Papua, ya kita bisa lihat suku di Papua Selatan, Kamoro, punya keahlian mengukur sangat-sangat tinggi sekali, high quality. Dari pengalaman ini bahwa kita bukan hanya di Papua yang berusaha untuk menghilangkan buta aksara, apalagi ya misalnya kita menyinggung budaya atau daerah tertentu dengan sebutan-sebutan rasis, terbelakang dan sebagainya. Itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus diucapkan. Dari belahan dunia ini orang banyak sekarang ini berusaha untuk menghilangkan buta aksara. Dan kalau kau juga adalah salah satu bagian yang mau terlibat dalam proses menghilangkan buta aksara, satu keistimewaan dan satu hormat untuk saudara.
Ya, saudara-saudara yang terkasih, inilah video singkat saya dan sampai jumpa di video berikut. Salam hormat, Tuhan berkati.